Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 5 mengenai kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, di mana kita mengambil satu isu yang pada waktu itu sangat booming, teman-teman. Di mana satu isu ini adalah tambang nikel di Pulau Raja Ampat. Yang sebenarnya tambang nikel ini berada di Pulau Gak yang berkisar sekitar 40 km dari kawasan wisata Geopark Pulau Raja Ampat. Lalu di sini ada juga rekan-rekan saya yang akan ikut mempresentasikan hasil kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Valentino, dengan NPM 2520400076. Lalu ada rekan yang kedua saya, ada Danda Nikola dengan NPM 2520400073. Yang ketiga ada Adinda Putri Indriani dengan NPM 2520400058. Lalu yang keempat ada Ezra Naftalia Hutangbruk dengan NPM 2520400072. Dan yang terakhir ada Nadine Fridayana Putri dengan NPM 2520400070. Lalu ada juga latar belakang kebijakan ekonomi. Sedikit penjelasan tentang kebijakan ekonomi, yaitu adalah serangkaian tindakan, keputusan, dan strategi yang diambil oleh pemerintah untuk mengelola, mempengaruhi, dan mengarahkan perekonomian suatu negara guna mencapai tujuan tertentu seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Lalu ada juga latar belakang yang mempengaruhi adanya tambang nikel di Pulau Gak ini, yaitu adalah dari faktor eksternal, di mana permintaan nikel meningkat seiring dengan pertumbuhan mobil listrik yang membutuhkan nikel untuk membuat baterai EV sebagai sumber energi mobil listrik. Lalu ada sedikit historis tentang pertambangan di Pulau Gak ini, di mana Pulau Gak adalah harta karun terpendam yang awalnya pulau tak berpenghuni. Ternyata di dalam tanahnya ada bahan tambang yang berharga, yaitu nikel. Eksplorasi nikel telah ada sejak puluhan tahun yang lalu, lebih tepatnya pada zaman kolonial Belanda. Tidak ada yang bisa memastikan sudah berapa lama kolonial Belanda berada di pulau tersebut. Yang pasti Belanda tidak benar-benar berhasil untuk menggali harta karun tersebut, tulis Ida S. Widayanti DKK, dalam berjuang di tengah arus pesimisme. Titik 2, kisah perjalanan Gak Nikel menuju operasi produksi. Lalu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia juga mengungkapkan bahwa aktivitas eksplorasi PT Gak Nikel sudah dimulai sejak 1972, meski kontrak karyanya baru ditandatangani pada 1998. Namun, pembangunan pabrik pengolahan laterit dan limonit di Pulau Gak yang direncanakan tak kunjung terrealisasikan hingga datangnya badai krisis moneter pada tahun 1997. Baru menjelang kejatuhan Presiden Soeharto, pengelolaan oleh PT Aneka Tambang dialihkan ke anak perusahaan yang baru didirikannya, yaitu PT Gak Nikel. Perusahaan itulah yang kemudian memegang kontrak karya generasi ketujuhnya pada tanggal 19 Januari 1998. Sistem pemerintahan Indonesia terhadap kebijakan yang diberlakukan tambang nikel di Pulau Gak dipegang penuh oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang peran utama melalui Kementerian ESDM, yaitu mengeluarkan izin usaha pertambangan atau IUP, mengawasi kegiatan tambang nikel. Yang kedua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK, yaitu menilai dan mengawasi AMDAL, menindak jika ada pelanggaran lingkungan. Yang ketiga, Presiden dan Kabinet menetapkan kebijakan nasional hilirisasi nikel dan menentukan status proyek strategis nasional. Sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia terhadap kebijakan yang diberlakukan tambang nikel di Pulau GAG. Kebijakan pemerintahan terhadap tambang nikel di Pulau GAG secara umum, kebijakan pemerintah Indonesia adalah
mendukung tambang nikel. Yang satu untuk hilirisasi industri, yang kedua meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, yang ketiga mendukung target ekonomi nasional. Nah, itu semua ada syaratnya. Yang ke satu harus memenuhi standar lingkungan, wajib memiliki AMDAL, dan yang terakhir harus memperlihatkan masyarakat adat dan ekosistem pulau kecil. Dan selanjutnya ada kebijakan ekonomi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal, peningkatan permintaan nikel sebagai komoditas baterai sebagai sumber energi mobil listrik. Kelompok studi nikel internasional, pasar nikel akan mengalami surplus sebesar 198.000 metrik ton pada 2025. Surplus terjadi karena diperkirakan konsumsi nikel global hanya sebesar 3.537 ton, sementara produksi akan mencapai 3.735 ton sepanjang 2025. Lalu, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor eksternal. Yang pertama itu peningkatan permintaan nikel untuk baterai EV. Seiring berkembangnya mobil listrik, kebutuhan nikel sebagai bahan utama baterai ikut meningkat. Dan nikel juga berperan penting dalam meningkatkan kapasitas dan daya tahan baterai EV. Lalu yang kedua, masuknya investor asing. Tingginya permintaan nikel menarik minat investor asing untuk menanamkan modal baik dalam pertambangan maupun pengolahan nikel. Lalu yang pertama ada pengaruh keaturan pemerintah. Investor asing kadang mendorong pemerintah untuk membuat aturan yang memudahkan mereka, misalnya izin lebih cepat atau pajak lebih ringan. Tapi hal ini bisa merugikan lingkungan dan masyarakat lokal kalau tidak diimbangi dengan perlindungan. Lalu yang kedua, mengubah fokus ekonomi. Raja Ampat sebelumnya dikenal dengan keindahan alamnya dan pariwisatanya. Tapi dengan masuknya tambang, arah ekonomi bisa berubah jadi fokus ke pertambangan. Hal ini bisa merusak alam kalau tidak diatur dengan hati-hati. Lalu yang ketiga ada teknologi dan pekerja dari luar. Investor asing biasanya membawa teknologi dan pekerja sendiri. Hal ini bisa mengurangi kesempatan kerja bagi warga lokal, sehingga warga lokal tuh akan banyak pengangguran dan mereka tidak dilibatkan banyak dalam proses tambang. Lalu yang keempat ada kurangnya kendali pemerintah daerah. Jika investor terlalu dominan, pemerintah bisa kehilangan kendali atas sumber daya. Akibatnya, keuntungan dari tambang lebih banyak dinikmati oleh perusahaan, bukan masyarakat sekitar. Dan yang kelima, bisa timbul konflik dengan warga. Kalau warga lokal merasa tidak dilibatkan atau dirugikan, bisa muncul penolakan atau konflik. Pemerintah seringkali bingung untuk memihak siapa, warga atau investor. Hal ini bisa mempengaruhi isi dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Nah, jadi gambar tersebut adalah data nilai ekspor nikel selama 5 tahun terakhir. Jadi, berdasarkan data dan informasi yang kami baca, ekspor nikel Indonesia terus menunjukkan tren positif sejak tahun 2021. Setelah sempat turun pada tahun 2020 akibat pandemi, nilai ekspor mulai pulih dan meningkat tajam hingga 8 miliar US dollar pada tahun 2024. Tentu saja, peningkatan ini didorong oleh tingginya permintaan global, terutama dari industri baja tahan karat dan baterai kendaraan listrik. Berdasarkan data BPS atau Badan Pusat Statistik, pada bulan Maret 2025 nilai ekspor nikel mencapai 755,97 juta US dollar dengan volume 218,6 ribu ton. Dan secara kumulatif, pada bulan Januari sampai bulan Maret 2025 mencapai 2,02 miliar US dollar. Dan negara Cina menjadi tujuan utama ekspor dengan porsi 93,95%. Dan hingga Oktober 2025, ekspor nikel terus bertambah 35,34%, menjadi salah satu pendorong utama surplus non-migas di Indonesia. Terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan kami bagi menjadi dua, yaitu secara domestik dan secara eksternal. Jadi secara domestik, tentu pemerintah Indonesia itu menghadapi tekanan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam, termasuk nikel yang sangat dibutuhkan dalam industri baterai dan kendaraan listrik. Sementara itu, secara eksternal, permintaan global terhadap nikel terus meningkat pesat karena transisi energi dunia menuju teknologi ramah lingkungan. Tentu saja hal ini membuat investor asing, khususnya dari negara industri besar, berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia termasuk di Raja Ampat.
tekanan geopolitik, tren pasar global, serta ketergantungan terhadap teknologi asing juga mendorong pemerintah untuk menyesuaikan kebijakannya, baik dalam bentuk kemudahan investasi, ekspor, maupun kerjasama internasional. Baik, sekian dari kelompok kami. Kritik, saran, ataupun pertanyaan silahkan teman-teman drop di kolom komentar ya. Terima kasih.